Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami manajemen pemasaran tentang segmentasi, targeting, and positioning. Dengan saya Ujwana Fikrotunisa dengan NIM 240201070. Saya Mesya Marani, NIM belakang 050. Saya Salwa Aziza dengan NIM 240210092. Segmentasi, targeting, and positioning. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau perusahaan jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Yang kedua, definisi segmentasi. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen kepada beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar. Dan yang ketiga, segmentasi menurut para ahli. Basu Swasta Darmesta dan T. Handoko tahun 2013. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi suatu segmen-segmen sasaran penjualan tertentu yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix. Kother dan Armstrong. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli pembedaan dengan tujuan membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga dapat ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai keinginan para konsumen. Effendi tahun 2017. Strategi pada hakikatnya merupakan perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan. Manfaat segmentasi pasar. 1. Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, menemukan peluang. 4. Menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Dan yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Tujuan strategi. Menjaga kepentingan sebagai sarana evaluasi, memberikan gambaran dan tujuan, memperbaharui strategi yang lalu, lebih efisien dan efektif, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta mempersiapkan perubahan. Jenis-jenis strategi. 1. Strategi integrasi. 2. Strategi intensif. Ketiga, strategi diversitas. Dan yang keempat, strategi defensif. Kemudian ada tingkatan strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, yang kedua ada strategi bisnis, yang ketiga ada strategi fungsional. Setelah itu ada strategi korporasi. Strategi ini dibuat oleh manajemen puncak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kegiatan hingga operasi organisasi yang mempunyai nilai bisnis lebih dari 1. Strategi bisnis menggunakan pendekatan bisnis terhadap pasarnya dengan memperhatikan caranya, tidak hanya sekadar pendekatan, serta memperhatikan sumber daya yang ada. Strategi fungsional. Strategi fungsional bisa dilakukan dengan riset pasar, pemasaran, keuangan, pengembangan, serta meraba di bagian personalia yang memiliki tugas mengelola sumber daya manusia yang berguna untuk memaksimalkan perusahaan. Contoh strategi, yang pertama ada memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, yang kedua ada menciptakan target pasar baru yang sesuai, yang ketiga ada selalu melakukan inovasi baru terhadap produk yang dianggap kuno, yang keempat ada agar menjangkau pasar yang lebih lebar, serta berpeluang untuk mendapat prospek yang lebih besar. Kemudian yang kelima ada menawarkan barang atau jasa dengan harga yang ramah dan sesuai kebutuhan konsumen. Definisi targeting. Targeting adalah tahapan kedua yang dilakukan setelah proses segmentasi dilakukan, yaitu dengan memilah segmentasi pasar agar target konsumen lebih mengecil dan terfokus pada yang lebih penting. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Menurut Lubis 2004, yang pertama ada konsentrasi pasar tunggal, yang kedua spesialisasi pasar, ketiga spesialisasi selektif, 4. Spesialisasi pasar, yang kelima peliputan suluhan.
Definisi positioning. Positioning merupakan proses terakhir setelah segmentasi target, yakni proses yang dilakukan perusahaan untuk menempatkan produk atau jasanya agar meninggalkan nilai dan kesan pada konsumen. Selanjutnya ada cara pemosisian produk yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen menurut Kotler tahun 1997. Yang pertama, penentuan posisi menurut atribut. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Yang keempat, penentuan posisi menurut pemakai. Yang kelima, penentuan posisi menurut kategori produk. Dan yang terakhir ada penentuan posisi menurut harga dan kualitas. Selanjutnya, tujuan segmentasi, targeting, and positioning. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar yang memiliki kebutuhan serupa. Yang kedua, membedakan suatu produk dari kompetitor dengan menonjolkan nilai unik, keunggulan, dan atribut yang membedakan. Yang ketiga, mengidentifikasikan segmentasi serta promosi suatu usaha. Yang keempat, memudahkan para konsumen dalam mengakses suatu produk. Yang kelima, meyakinkan para konsumen dengan produk produksi yang ditawarkan. Selanjutnya, manfaat segmentasi, targeting, and positioning. Yang pertama, pada bidang pendidikan, yaitu memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi dan pendaftaran. Yang ketiga, menciptakan citra dan identitas yang khas. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan presensi. Selanjutnya, pada bidang pemasaran, yang pertama, mengarahkan dan memfokuskan strategi pemasaran. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pertumbuhan pasar. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar. Selanjutnya, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah konsep yang merujuk pada proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang selanjutnya, definisi kewirausahaan secara formal. Kewirausahaan sering didefinisikan sebagai kemampuan dan kesiapan seorang untuk mengembangkan, mengatur, dan mengelola bisnis bersama dengan resiko yang menyertainya dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada alasan seseorang menjadi wirausaha. Yang pertama, ekspektasi pendapatan. Yang kedua, lingkungan keluarga. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan. Dan yang keempat, fleksibilitas waktu. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang handal. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang terakhir ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, dapat mengembangkan inovasi dan teknologi. Yang ketiga, dapat membantu mensejahterakan ekonomi. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang kelima, membawa perubahan sosial. Yang keenam, mendorong kemandirian ekonomi. Yang ketujuh, menyediakan produk yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Itu saja presentasi dari kami tentang segmentasi, targeting, and positioning. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.